Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radendina Marsalani Putri, NPM 22350704 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mengkompar atau membandingkan dinamika politik antara negara Brunei Darussalam dan juga Thailand. Dalam konteks kajian politik, perbandingan negara dapat menghasilkan suatu wawasan yang berharga dalam memahami dinamika politik masing-masing negara. Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menerapkan konsep monarki absolut. Sedangkan Thailand gagal menerapkan konsep monarki absolut, sehingga mereka menggunakan sistem monarki konstitusional untuk mengatur masyarakatnya. Saya tertarik untuk melakukan perbandingan pada dua negara ini yang memiliki latar belakang dan juga dinamika pemerintahan yang berbeda. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan teori sistem politik David Easton yang menjelaskan mengenai alur input, proses, output, lingkungan, feedback untuk membandingkan kedua negara tersebut. Pembahasan yang pertama adalah sistem pemerintahan. Brunei Darussalam terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam. Negara ini menjadi satu-satunya yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Brunei pula menggunakan kesultanan konstitusional, kekuasaan kesultanan yang dibatasi konstitusi. Nilai demokrasi yang ada di Brunei bukan berarti mati. Raja tetap terbuka atas masukan yang diberikan masyarakatnya. Masyarakat Brunei mayoritas beragama Islam, sehingga segala urusan negara selalu didasarkan pada ajaran dan hukum Islam yang mengacu pada golongan ahli sunnah wal jamaah. Secara rinci, kekuasaan tertinggi dipegang oleh sultan dengan jabatannya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan pemimpin keagamaan. Thailand memiliki sistem pemerintahan parlementer dengan jenis kekuasaannya monarki konstitusional. Raja memiliki kedudukan sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahannya. Awalnya Thailand menggunakan monarki absolut layaknya Brunei, akan tetapi dihapus dan berganti sejak 10 Desember 1932. Hari tersebut juga diperingati sebagai Hari Konstitusi di Thailand. Sederhananya, model kepemimpinan Thailand ini monarki tidak memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Monarki memiliki fungsi untuk mengangkat menteri dalam kabinet. Parlemen di Thailand menggunakan sistem bikameral atau dua kamar. Selanjutnya yaitu ada kekuatan trias politika. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwasanya Thailand dan Brunei memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan kekuasaan trias politika. Thailand cenderung menyebarkan kekuasaannya, sehingga tidak terpusat pada satu individu saja. Sebaliknya, absolutisme yang diterapkan Brunei menjadikan raja berkewenangan untuk mengatur segalanya. Dalam hal ini, Thailand dinilai lebih demokratis karena lebih melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Tetapi, keabsolutan Brunei justru berhasil menjadi negara yang maju dan tumbuh sebagai negara neo-tradisional yang konservatif di antara tekanan negara modern. Dan yang terakhir yaitu budaya politik. Penerapan hukum rajam di Brunei pada masa kepemimpinan Sultan Hasan Bolkiah dipahami sebagai hasil dari input dalam proses politik. Input ini dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya yang diyakini masyarakat. Mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam, input ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Kemudian, substansinya sangat berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan, khususnya untuk berlaku tegas terhadap pencegahan LGBT. Output yang dihasilkan ialah penerapan hukuman rajam hingga mati bagi kaum homoseksual yang resmi diberlakukan pada tanggal 3 April 2019. Sedangkan umpan balik dari penerapan ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Pihak pro memandang kebijakan ini akan menjadikan Brunei sebagai negara yang menyerukan ajaran Islam lebih kuat.
sedangkan pihak kontra berpandangan hal ini melanggar hak asasi manusia. Kesepakatan masyarakat mayoritas akan kebijakan yang ditetapkan Sultan merupakan bagian dari faktor lingkungan. Karena Brunei tersusun dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sehingga mayoritas masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah mengenai masalah ini. Yang kedua adalah Thailand. Hadirnya gerakan pro-demokrasi di Thailand di masa kepemimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menjadi input dalam skema politik Eastern. Gerakan ini merespon keinginan masyarakat untuk menghadirkan perubahan politik yang lebih demokratis karena adanya ketidakpuasan terhadap otoritarianisme raja. Aspirasi tersebut kemudian dikonversikan oleh kelompok aktivis, mahasiswa dan warga biasa untuk kemudian berpartisipasi dalam aksi demonstrasi, kampanye, dan advokasi sebagai sarana penyampaian pesan dan menuntut adanya perubahan. Output yang didapatkan kelompok pro-demokrasi merupakan penolakan dari pihak pemerintah karena terkesan menjelekkan kedudukan monarki, dan beberapa anggota pro-demokrasi ditangkap dan dijerat pasal 112 Konstitusi Thailand yang menyerukan larangan untuk memfitnah dan mengkritik keluarga kerajaan. Kemudian output ini melahirkan input baru berupa pemberontakan masyarakat yang lebih ekstrim karena merasa tidak ada jaminan kebebasan pendapat di Thailand. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi pertukaran komponen antara dua negara tersebut? Yuk kita bahas. Apabila terjadi pertukaran komponen politik dari Thailand ke Brunei, maka Brunei yang terbiasa dengan kepemimpinan monarki absolut akan berubah menjadi konstitusional, di mana raja tidak menjadi pemeran utama lagi, dan pemerintah akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas keputusan politik dan administratif. Baliknya, apabila sistem pemerintahan Brunei diterapkan kembali di Thailand saat ini, dengan kondisi masyarakat yang berkiblat ke barat, tentunya akan kembali menimbulkan kerisuhan seperti yang terjadi pada masa revolusi. Thailand sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi, termasuk keterbukaan mereka mengenai hak LGBT, apabila diterapkan di negara Brunei yang sejak awal menggunakan hukum syariat Islam, tentunya akan memiliki problem tersendiri karena berbenturan dengan nilai yang telah ada. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.